Halo teman-teman, kenalin nama saya Muhammad Yohanes Setiawan dengan NIM 19010281. Di sini saya bakal sedikit menjelaskan apa sih pesimis itu. Kita lanjut aja ke selanjutnya. Yang bab pertama ada pengertian dan pandangan psikologi. Untuk pengertian pesimisme, singkatnya, orang pesimis selalu memandang realitas dengan kacamata yang negatif dan menimbulkan masalah besar yang akan menjadi beban baru dalam kehidupannya. Lanjut ke pandangan psikologi. Dari segi psikologi, pesimisme merupakan sikap umum yang mendorong orang melihat sisi buruk dari segala sesuatu. Oke, kita lanjut saja ke bab yang kedua. Ada ciri-ciri pesimisme dan jenis-jenis pesimisme. Untuk ciri-ciri pesimisme yang pertama, selalu berpikir akan ada yang salah dalam setiap situasi. Dan yang kedua, terlalu fokus pada kekurangan dibandingkan kelebihan diri sendiri. Dan yang ketiga, sering mensugesti hal-hal negatif kepada diri sendiri. Dan yang terakhir, merendahkan kemampuan diri sendiri dan mengalami imposter syndrome. Lanjut ke jenis-jenis pesimisme. Yang pertama ada pesimisme defensif. Untuk pesimisme defensif, para ahli psikologi ini menemukan salah satu jenis sikap pesimisme baru ini yang disebut pesimisme defensif. Sikap ini menggunakan pemikiran negatif untuk mencapai tujuan. Sikap pesimisme defensif ini membuat kita fokus pada hasil akhir atau apa yang kita harapkan di masa depan. Salah satu contohnya ialah bersikap pesimisme defensif, kita tidak akan diterima setelah wawancara kerja. Kemudian kita visualisasikan rasa pesimis itu secara detail, termasuk skenario buruk yang mungkin terjadi. Kondisi ini memicu rasa defensif, sehingga kita menyiapkan tindakan agar skenario itu tidak terjadi. Lanjut ke pesimisme kultural. Untuk pesimisme kultural ini ialah bahwa pada akhirnya setiap kebutuhan yang akan hilang. Ide bahwa tidak ada cara untuk menghindari atau mencegah hancurnya kebudayaan menurut pendapat Charles Spengler. Dan yang terakhir ada pesimisme tragis. Ialah sikap yang mencoba mengafirmasikan dunia dan kehidupan di samping tak keberartian segala sesuatu atau di samping eksistensi manusia yang menuju kematian beserta semua ekstensi dan berdasar pada ketiadaan. Lanjut ke bab yang ketiga. Ada penyebab dan dampak. Untuk penyebab pesimisme, seseorang yang kurang memiliki rasa percaya diri. Dan yang kedua, seseorang yang sejak kecil kurang terbiasa membaur dan terlibat komunikasi. Dan yang terakhir ialah kurangnya mendapat dukungan moral dari orang atau teman sebayanya. Untuk dampak dari pesimisme ini, pola pikir pesimisme ini dapat menimbulkan perasaan depresi seseorang, di mana mereka akan maaf, cenderung menyalahkan diri sendiri, orang lain dan lingkungannya. Juga seseorang yang mempunyai pola pikir pesimisme ini sangat rentan mengalami depresi, terutama pada remaja. Lanjut ke bab yang terakhir. Bagaimana sih cara mengatasi pesimisme? Sebagai individu, kita harus tahu bisa menyeimbangkan antara optimis dan pesimis. Optimis berlebihan membuat kamu jadi orang yang kurang waspada, nggak melek sama ancaman, karena pikirannya mengira akan hal-hal baik terus, tidak menyesuaikan dengan fakta yang ada, jadi naif. Pesimis berlebihan bisa menutupi potensi diri, bisa membuat diri kita menjadi semakin rendah diri. Jadi, stop overthinking, jangan berpikir terus-menerus. Ini bisa membuat kamu memikirkan apa yang tidak perlu kamu pikirkan. Menyadari bahwa Tuhan tidak pernah memberikan cobaan di atas kemampuan kita. Jaga kesehatan rohani dan jasmani, olahraga, beribadah,
lah dengan sering. Sadar kalau lagi pesimis dan tetap tenangkan hati dan pikiran. Jadi sekian aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen pada channel YouTube ini. Dadah.